EVO. Terus yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mr. Denny. Nah, silakan di sini ada video pembelajaran tentang bangun ruang. Silakan disimak video berikut. Video kali ini kita akan membahas tentang membuat jaring-jaring prisma. Di sini videonya masih tentang prisma. Di sini tujuan pembelajarannya adalah membuat jaring-jaring prisma. Nah, tidak panjang lebar, mari kita lihat untuk jaring-jaring prisma, cara membuat jaring-jaring prisma. Nah, di sini sebelum kita praktekkan, kita harus tahu dulu untuk jaring-jaringnya, sisinya itu ada berapa, serusuknya itu ada berapa, dengan sudutnya ada berapa. Sedangkan di sini bentuknya adalah segitiga, ya. Ini adalah jaring-jaring segitiga. Karena sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk jaring-jaringnya, untuk jaring-jaring prisma segitiga itu ada 5, ya. Karena ada yang alas dan ada alas tutup, ya. Di sini yang selanjutnya adalah prisma segi 4. Nah, yang ini kita kasih tanda adalah alas, sama di sini adalah alas. Kalau kita utarakan, di sini adalah alas atas dengan alas bawah, atau alas dengan alas tutup. Nah, sedangkan untuk sisinya itu ada 6, sama saja dengan balok, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisinya ada 6. Nah, kemarin waktu video yang selanjutnya sudah dijelaskan untuk unsur-unsur prisma, cara pembuatan prisma, ya, unsur-unsur prisma. Nah, sedangkan jaring-jaring prisma ini untuk jaring-jaring prisma segi 4. Nah, yang selanjutnya di sini adalah prisma segi 5. Jaring-jaring prisma segi 5 di sini sama, ada alas atas dengan alas bawah, atau ada alas dan tutup yang kongruen. Sedangkan di sini untuk sisi-sisinya, nah di sini ada sisi-sisinya. Berarti sisi-sisinya ada berapa? Misalkan kita hitung 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ada 7 sisi. Berarti di sini untuk prisma, kalau ingin membuat jaring-jaring prisma, kita harus tahu dulu. Untuk cara membuat jaring-jaring prisma. Nah, di sini cara pembuatannya seperti ini untuk jaring-jaring prisma segi 5. Nah, next yang selanjutnya di sini adalah jaring-jaring prisma segi 6. Nah, yang kongruen di sini untuk alas dengan tutupnya atau alas atas dengan alas bawah. Sedangkan sisi-sisinya tergantung dari seginya. Di sini segi 6. Kalau misalkan segi 6 berarti sisinya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti sisinya ada 6. Sedang sisi yang alas atas dengan alas bawah ada 2. Berarti di sini kita ambil 6 tambah dengan 2. 1, 2, 6, 7, 8. Berarti sisinya ada 8. Nah, di sini tergantung dari seginya. Seginya berapa, maka cara pembuatannya pasti akan bisa, ya, disesuaikan. Next kita lanjutkan di sini untuk membuat jaring-jaring prisma dengan jaring-jaringnya seperti ini. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya, di sini menentukan luas permukaan prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi sejajar dan kongruen sebagai alas dan tutup, serta sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang yang menghubungkan kedua alas tersebut. Nah, di sini silakan nanti disimak, ya, untuk pengertian dari prisma. Prisma itu adalah dua sisi yang sejajar, memiliki dua sisi yang sejajar, kongruen sebagai alas atas, alas dengan dan tutup. Setelah sisi yang tegak berbentuk persegi panjang atau sejajar, ya, seperti persegi panjangnya, atau kita bisa disebut dengan jajar genjang yang menghubungkan kedua alas. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada prisma segitiga seperti yang tadi adalah jaring-jaring. Kalau kita tutup, maka bentuknya akan seperti ini. Prisma segitiga.
Nah, di sini prisma segi 4. Nah, yang ini adalah prisma segi 5. Nah, yang selanjutnya adalah prisma segi 6. Tadi setelah dibuat jaring-jaringnya, maka bentuknya akan seperti ini untuk prisma segitiga, segi 4, segi 5 dengan segi 6. Baik, kita lanjutkan. Nah, luas permukaan prisma, agar kalian menjadi lebih yakin dalam memahami konsep luas permukaan prisma, cobalah perhatikan dengan cermat prisma berikut. Nah, di sini kita lihat dulu prismanya, prisma segi berapa. Nah, di sini ada prisma segitiga, ya. Di sini prisma segitiga. Nah, di sini ada 5 cm, ada 3 cm, ada 4 cm. Ini adalah prisma segitiga. Dengan alasnya, di sini ada alas atas dengan alas bawah. Berarti kongruen, nilainya adalah sama. Nah, di sini untuk perseginya ada 1, 2, dengan 3. Di sini ada 4, 3 dengan 2. Di sini sebagai alas. Alasnya misalkan sama. Di sini adalah 5, 3 dengan 4. Nah, di sini untuk sisi-sisinya berarti ada 4, ada 3, dengan ada 5. Nah, luas permukaan prisma bisa kita sebut dengan seperti ini. Berarti 2 dikali 1. Atau kita ambil sebagai alas. 2 dikali alas ditambah dengan sisi, ditambah dengan sisi 3, ditambah dengan sisi 4. Nah, di sini kita tambahkan dengan sisi-sisi yang ini, ya. Maka untuk 2 dikali setengah, nah di sini adalah setengah. Kalau untuk merumus segitiga itu merumus setengah. 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 10. Maka hasilnya 5 dikali dengan 20, 3 dikali dengan 20. Nah, 3 dikali 20 dan 3 dikali dengan 20. Nah, di sini berarti dikalikan dengan 20. Yang selanjutnya, 2 dikali 1 per 2 dikali 3 kali 4 ditambah 4 tambah 5 tambah 3 dikali dengan 20. Nah, sedangkan tinggi ininya itu adalah panjangnya adalah 20. Nah, di sini 12 ditambah dengan 12 dikali dengan 20. Berarti hasilnya di sini 12 dulu dikali dengan 20, hasilnya 240. Maka 12 tambah 240 hasilnya adalah 252. Jadi, luasnya adalah 252 cm persegi. Nah, ini untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga. Nah, ini untuk luas prisma segitiga. Ya, yang selanjutnya, di sini adalah luas permukaan prisma segi 4. Nah, di sini silakan sudutnya ada 4, ya. Berarti di sini 6, 8, terus 6, di sini 6, ini 8, di sini adalah 8. Nah, untuk rumusnya berarti luas dikali seluruh dari 1, 3, 4, dan 5 di sini, sedangkan untuk tingginya adalah 40 cm. Nah, berarti 2 dikali 8 dikali 6 ditambah 6 dikali 4 dikali dengan 40 karena tingginya adalah 40. Nah, berarti 8 dikali 40, 6 dikali 40 tambah 6, 8 dikali 40. Maka di sini 2 dikali 8 dikali 6 tambah 6 ditambah dengan 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8 dikalikan dengan 10. Nah, yang selanjutnya, yang 8 ini kita ambil 8, kita turunkan. Di sini 2. Turunkan 2 dikali dengan 8 tambah 6 tambah dikali dengan 40. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya, berarti 2 dikali 48 ditambah 2 dikali 40, 14 dikali dengan 40. Maka untuk hasilnya adalah 96 ditambah 28 ditambah 40. Nah, yang hasilnya di sini 96 ditambah 1220 karena perkalian dari 28 dikali dengan 40. Maka untuk hasilnya itu adalah 1220
216 cm persegi. Nah, ini untuk menghitung prisma segi 4 ya. Lumayan agak panjang untuk prisma segi 4. Kita next yang selanjutnya. Nah, di sini ada prisma segi 6. Nah, di sini prisma segi 6. Jangan lupa di sini untuk prisma segi 6. Nah, ini adalah prisma segi 6. Maka untuk rumusnya, di sini untuk luas permukaannya berarti 2 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena 2 ini ada memiliki 2 alas, ya, memiliki 2 alas, maka kita ditambahkan dengan 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, di sini untuk ukuran-ukurannya sudah ada 10, 10, 10, 10, dan 10. Maka untuk tingginya adalah 30. Maka kita siapkan di sini 2 dikali 1 tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan tambah 2. Karena di sininya berapa kali putaran, ya. Berarti 2 dikali 1 ditambah 6 dikali dengan 2. Maka di sini yang satunya itu adalah berapa di sini yang satunya? Nah, di sini yang satunya adalah 6. Berarti 2 dikali 1 tambah 6 dikali dengan 2. Maka 2 dikali 6, 1/2 dikali 10 dikali 5 akar 3. Maka untuk selanjutnya di sini 6 dikali dengan 10 dikali dengan 30. 10 dikali 30 itu hasilnya adalah 300, turunkan 6. Nah, di sini yang selanjutnya 10 dikali 5 akar 3. Berarti hasilnya 150 akar 3. Turunkan kita 2. Ya, berarti 2 dikali 150 akar 3 ditambah 6 dikali 300. Nah, yang 200 ini, yang 2 ini dikali 150, hasilnya adalah 300 akar 3 ditambah 1800. Nah, 1800 ini hasilnya dari 6 dikali dengan 300, ya. 6 dikali 3, 6 kali 3 menjadi 18, nah, tambahkan 2-nya, berarti 1800. Jadi luasnya adalah 300 akar 3 tambah 1800 cm persegi. Dengan keterangannya, untuk 35 akar 3 itu sebagai tinggi, ya. Karena di sini tingginya adalah 30 cm. 10 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2, 100 dikurangi dengan 25. Karena 100 itu 10 pangkat 2, dan 5 pangkat 2, maka hasil 75. Akar 75 itu adalah 5 akar 3. Nah, ini untuk keterangan dari tingginya. Di situ 5 akar 3 itu dari mana? Itu adalah dari tinggi, ya. Dari untuk menentukan tingginya. Itu adalah menentukan tingginya. Nah, di sini silakan dipahami dari uraian yang ini. Nanti kita akan coba untuk menjelaskan tentang contoh soal yang akan diberikan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal 1. Di samping merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas prisma tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, terlebih dahulu kita cari panjang sisi alasnya. Panjang sisi alasnya. Nah, di sini kan sama, nah kan di sini ada. Sekarang kalau misalkan AC-nya itu adalah 4, ya. Terus BE-nya itu adalah 8, BC-nya adalah 3, berarti yang kita cari adalah A dan B, ya. Karena A dengan B, maka kita harus ingat lagi untuk rumus dari teorema Pythagoras, kita menghitung dari A dan B. A, B-nya dulu kita hitung. Kita cari A, B-nya. Kira-kira A, B-nya berapa? Ya. Nah, di sini A, B-nya berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat berarti 16 ditambah 9 akar 25, hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan yang 16 ini adalah A dengan C. Nah, di sini kan A dan C itu kan 4.
4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Nah, di sini bentuknya adalah 16. 4 dikali 4 hasilnya 16. Sedangkan BC kuadrat di sini adalah 3. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Berarti akar 16 tambah 9 hasilnya adalah akar 25. Akar 25 berarti hasilnya adalah 5. Maka AB-nya di sini kita bisa ditulis adalah 5, ya. Di sini berarti AB-nya ada 5, maka DE-nya juga adalah 5. Nah, next kita selanjutnya sehingga untuk luasnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini untuk menentukan rumus menentukan luas permukaan prisma segitiga. Nah, kita next. Untuk luasnya sama saja dengan yang tadi ya, yang di ini dari yang awal. Nah, di sini kita masukkan untuk luasnya berarti 2 menggunakan setengah karena di situ adalah segitiga. Maka 3 dikali dengan 4 tambah 3 dikali 4 tambah dengan 5. Nah, yang ini, yang alas ini kita tambahkan semuanya ya. 3 tambahkan, maka kita tambahkan dengan BE. BE itu sebagai tinggi ya. 3 ditambah 4 tambah 5 karena di sini luas alas tambah keliling alas. Nah, di sini berarti hasilnya 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4. Nah, kira-kira di sini berapa? Nah, di sini yang selanjutnya 3 ditambah 4 tambah 5 dikali dengan 8. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 12 ditambah dengan 12 dikali dengan 8. Nah, 12 dikali dengan 12 dikali dengan 12 tambah dengan 12 dikali dengan 8. Kalau misalkan masih ini, nah kita lanjut. Ya. Berarti hasilnya adalah 12 di sini kan hasilnya adalah 12 tambah 96. 12 dikali dengan 8 hasil 96, 12 tambah 96 hasilnya adalah 108 cm persegi. Nah, di sini untuk yang selanjutnya. Jadi, luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm persegi. Nah, di sini untuk luasnya ya. Gimana? Bisa ya. Lumayan agak gampang ya untuk menentukan luas permukaan prisma segitiga. Nah, contoh yang kedua di sini adalah diketahui luas permukaan prisma segitiga. Nah, yang kedua di sini diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Nah, alas permukaan tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, alasnya di sini bisa berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 cm dan lebar 4 cm. Panjangnya 5, lebarnya adalah 4. Maka yang kita tentukan adalah tingginya ya. Berarti tingginya kira-kira berapa nih? Ya, kita tentukan tingginya berapa. Panjangnya 5 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, maka kita akan menggunakan penyelesaiannya seperti ini. Luas permukaan segi 4 adalah 256 cm persegi. Panjang alasnya adalah 5 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Nah, di sini untuk penyelesaiannya sama saja dengan yang tadi. Untuk luas 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini luas alas ditambah keliling alas ditambah dengan tinggi. Nah, jadi luasnya di sini luasnya adalah 250 kita masukkan. Berarti 256 2 kali panjang dikali lebar ditambah 2 panjang ditambah lebar dikali dengan tinggi. Beda lagi dengan yang prisma segitiga. Panjang dikali dengan lebar berarti kan 5 dikali dengan 4, ya kan? Terus panjang ditambah dengan lebar berarti 5 ditambah dengan 4. Tingginya yang kita tentukan di sini sebagai X ya. Nah, maka tingginya di sini 2 dikali 5 dikali 4 tambah 2 dikali
5 tambah 4 dikali dengan tinggi. Yang kita cari adalah tinggi. 2 kali 5 berarti di sini 5 kali 4 tambah dengan 2. Yang di sini kan penjumlahan kita turunkan. 2 dikali dengan 5 dikali dengan 4. Berarti hasilnya adalah 40. Ditambah 2 dikali dengan 9. Nah, dikali tinggi. Nanti kita turunkan 256. Nah, 40 ditambah 18 dikali dengan tinggi per 256. Sedangkan yang kita luasnya adalah 256. Nah, maka yang selanjutnya 256 dikurangi 40, 18 dikali dengan tinggi 216. Nah, di sini 216 dikali dengan tinggi. Yang selanjutnya berarti 216 16 dikali dengan tinggi, berarti 216 dibagi dengan 18, itu hasilnya adalah 12. Jadi, tinggi prismanya itu adalah 12 cm. Ya, cukup ya, di sini sudah bisa, pasti akan bisa, karena di sini 216 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 12. Ya. Nah, di sini untuk contoh yang kedua, itu menentukan tinggi, ya, menentukan tinggi dari prisma segi 4. Menentukan tinggi prisma dari segi 4. Nah, kita langsung lanjut lagi contoh yang selanjutnya. Nah, contoh yang ketiga pada prisma segi 5. Nah, kita akan membahas prisma segi 5. Di samping alas EFG merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi prisma 14 cm jika titik 0 adalah titik pusat alas dan OP 5,5 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, di sini kan sudah ada gambar nih. Di sini udah gambarnya adalah prisma segi 5. Nah, kita alasnya di sini jika titiknya adalah 0. Nah, kita ambil titiknya di sini kan 0. Ya, atau O. Titiknya adalah O. Berarti di sini GO dan IO dengan EO dengan FO. Berarti setengahnya ini adalah OP adalah 5,5 cm. Nah, di sini 5,5 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, kita buka si alas ini. Si alas ini kita buka. Nah, kita buka. Maka di sininya adalah 5,5, berarti di sininya adalah 8, EF-nya adalah 8 cm. Ya. Di sini panjang sisinya adalah 8 cm, berarti EF-nya adalah 8 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang awal-awal itu. Nah, di sini luasnya, luas dikali luas alas, dikali tinggi alas, keliling alas dikali dengan tinggi 2 dikali 5. 5 ini adalah dari 5 segi 5. Nah, dikali dengan luas segitiga EVO ditambah dengan 5 dikali EF dikali dengan GH. Nah, di sini untuk 5 segi 5 ya. Ini ada rumus dari 5 segi 5 untuk prisma segi 5 ya. Prisma segi 5. Nah, kita lanjut. Di sini 2 dikali 5 dikali segitiga EVO. Kan? EVO. Nah, di sini kan EVO. Di sini untuk EVO. Terus yang selanjutnya ditambahkan dengan 5 dikali EF dengan GH. Nah, 2 dikali dengan 5 dikali dengan 5,5 dibagi 2, ditambah 5 kali 8 dikali dengan 14. Nah, kita ambil di sini, berarti untuk hasilnya adalah 5 dikali 22 ditambah 40 dikali dengan 14. Ya, 5 dikali 8 hasil 40 dikali dengan 14. Nah, 5 dikali dengan 22 nanti dikalikan dengan 2. Berarti 102 dikali 100 ditambahkan dengan 560. Karena perkalian dari 40 dan 14.
Nah, yang selanjutnya berarti 220 ditambah dengan 560. Maka hasilnya adalah 780 cm persegi. Jadi luasnya pada luas prisma segi 5 EFGHI dan CKLMN adalah 700 cm persegi. Baik, di sini sudah contoh ketiga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.